Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, dan kekuatan iman dan Islam sehingga tidak terasa kita sudah berada di 13 Ramadan bagi yang hari Selasa. Kalau yang Senin sudah mungkin 14. Alhamdulillah kita masih terus istiqomah dalam menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, dari mulai tadarus, kemudian kita siang harinya kita sahur, sedekah, dan sebagainya. Ada tema yang kelewat yang bagi saya jadi PR sebetulnya, karena sudah disusun panitia, terasa mengganjal bagi saya. Ketika itu kebetulan ada halangan, jadi nggak bisa untuk ngisi. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang sempit ini bisa 2 tema kita tersampaikan walaupun sedikit-sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi tema yang pertama yaitu istiqomah. Seperti yang tadi disebutkan, kita istiqomah. Sering kita mendengar semoga istiqomah. Memang istiqomah ini berat. Kalau yang ringan itu apa? Istirahat katanya. Istiqomah itu berat. Kalau secara bahasa maknanya itu lurus, tegak, tetap, konsisten, itu istiqomah. Maksudnya apa? Menurut syara bahwa istiqomah itu tetap, tegak, lurus, konsisten dalam hal melakukan kebaikan. Dalam ayat tadi yang saya bacakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku kemudian beristiqomah, wala khaufun wala hum yahzanun. Mereka tidak takut juga tidak bersedih. Jadi setelah kita beriman dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu terus, pertama dalam hal keimanan, istiqomah sampai akhir hayat. Inilah yang sering kita minta, mungkin sering kita baca ya, kalau Ustadz Hasan ketika ada tahlilan, padahal di setiap sholat bisa itu dibaca ya, agar kita meninggal husnul khotimah. Itu namanya konsisten setelah kita beriman, karena kita semuanya bukan mu'alaf ya, kita sudah beriman sejak lahir. Kita terus pertahankan keimanan itu sampai akhir hayat yang disebut dengan husnul khotimah. Kemudian istiqomah dalam hal amal ya, jadi kita istiqomah dalam iman itu harus ke bawah sampai kita meninggal. Karena ada yang murtad, ada, na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita tidak demikian. Bahkan di kalangan sahabat banyak sekali semenjak sepeninggal baginda Nabi Muhammad SAW banyak yang berbalik. Apalagi yang menghasutnya ini tokoh-tokoh Quraisy.
Kemudian bermunculan nabi-nabi palsu, ya. Yang kita kenal, yang masyhur itu Musailamah al-Kadzdzab. Jadi semenjak zaman Nabi itu sebenarnya sudah ada. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu adalah khatamun anbiya, penutup para nabi, tidak ada lagi. Yang ada itu nanti penerusnya itu dengan khalifah. Yang pertama Khulafaur Rasyidin, yang empat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu ternyata banyak yang tidak istiqomah dalam hal iman. Melihat pengikut yang begitu banyak, apalagi tokoh yang mendirikan. Ya, kalau sekarang ngomongin, dilihat menterengnya, dilihat pengaruhnya, orang berbondong-bondong, ngapain ikut si ini? Ya, karena kalah pamor. Itu di zaman Rasulullah, pasca meninggal beliau, itu demikian. Zaman Abu Bakar itu banyak sekali orang-orang yang murtad, ya. Orang yang enggan membayar zakat, orang yang meninggalkan sholat, kemudian berbalik kepada jahiliyah, tidak istiqomah imannya. Selanjutnya istiqomah dalam hal beramal soleh, ya. Istiqomah dalam beramal soleh ini pernah disabdakan oleh Nabi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu apa? Dengan istiqomah ini Rasulullah lebih apa? Allah lebih menyukai amalan yang dilakukan secara kontinu, secara terus menerus atau istimror, walaupun sedikit. Nah, ini yang dinamakan dawam. Mungkin kita sering mendengar dawam. Bisa kita dipilih, ya. Makanya kenapa para sahabat mempunyai keistimewaan. Saya ambil contoh yang mungkin Bapak Ibu jamaah yang sering mendengar Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu salah satu sahabat yang disebutkan oleh Rasul sudah masuk surga, padahal jasadnya, bahkan orangnya belum meninggal, masih banyak lagi, ya. Jadi alhamdulillah kalau seseorang disebut oleh Nabi masuk surga, enak itu, ya. Jadi banyak kisah-kisah yang oleh Rasulullah disebut sahabat walaupun masih hidup tapi di surga. Apa? Salah satunya dawam. Dawam apa? Dawam wudhu, ya, sering kita dengar kan. Kemudian apa lagi? Para sahabat banyak, ya, artinya melakukan amalan yang terus menerus walaupun sedikit, tidak ditinggalkan, ya. Kita boleh dipilih apa nih? Misalnya kita tidak meninggalkan sholat duha terus, walaupun 2 rakaat, bukan banyak, daripada baca Quran malam ini langsung 2 juz, besok melenyek cuma 1 ayat. Tidak disukai yang demikian. Bukan berarti tidak diterima amalnya. Yang lebih disukai yaitu yang istimror, kontinu. Itulah salah satunya istiqomah dalam hal amal itu demikian. Ya, kita mendawamkan apa, jangan sampai kita tinggalkan. Tinggal dipilih. Banyak sekali amalan-amalan, ya, yang sifatnya nafilah, ya. Kalau yang sifatnya wajib tentu bukan lagi harus kontinu terus itu, ya. Kalau ditinggalkan akan berdosa. Yang disebut dengan amalan istimror yang kontinu itu adalah yang bersifat sunat. Misalnya kalau saya lihat Pak Haji atau yang lain, ya, sholat 2 rakaat setelah subuh menjelang duha, ya, terus lakukan itu. Atau sodakoh, ya, sodakoh istimror terus. Bahkan ada yang menggalakkan sodakoh subuh, biar tiap hari saya punya uangnya 10.000 nih hari ini, biar tiap hari dibikin 5 hari, ya, 2.000 jadi 5 hari itu udah punya uangnya 10.000, buat 5 hari ya dibikin 2.000-an. Tapi kalau yang banyak uang jangan, ya. Istimror yang seperti itu, 10.000 Pak, uangnya 100.000, nah 10.000, 10.000, jadi terus, ya. Banyak di sini saya lihat amalan bapak-bapak yang istiqomah, istimror, kontinu walaupun sedikit. Nah, ini yang disukai. Itulah beberapa istiqomah, ya, tentang amalan.
Lalu bagaimana untuk mendisiplinkan kita, untuk menjaga keistiqomahan? Karena tadi katanya yang ringan itu adalah istirahat. Salah satunya, Bapak, Ibu rahimahullah, saya sendiri sulit, ya, karena dawam untuk kebaikan itu sulit. Berbeda dengan yang tadi, bukan istiqomah istilahnya, ya, yang kebiasaan hal yang mubah. Ya, kebiasaan yang mubah itu apa? Megang HP, ya. Itu kebiasaan yang mubah. Dilarang tidak, diharamkan tidak, boleh-boleh saja. Ya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Coba saja. Sehari berapa kali kita megang HP? Otomatis itu ya. Apalagi pebisnis, apalagi pekerja yang selalu by phone itu. Ya. Sedikit-sedikit HP, sedikit HP karena bekerja dengan HP. Saya pun demikian, karena dagangan harus nge-share, harus posting, istimror itu ya, dalam hal apanya seperti itu. Maka dalam kebaikan seharusnya demikian. Maka apa solusinya? Ya, salah satunya saja ya, satunya itu adalah kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini akan menjaga kekuatan kita dalam hal beramal soleh. Karena suasana keimanan atau jauh imani akan meningkat itu, selalu meningkat itu bersama dengan orang-orang soleh di tempat yang baik. Ya, kita akan menurun yazid wa yanqus tadi ya, imannya, yaitu dalam hal pengaruhnya, bukan imannya ya. Jadi pengaruh kepada dampak amalnya itu ya, yazid wa yanqus, naik dan turun itu ketika kita biasanya di sekeliling kita itu orang-orang malas, orang-orang yang mungkin senang bermaksiat, kita akan kepengaruh. Maka pilih-pilihlah persahabatan kita ya. Pilih-pilihlah teman kita. Ada Gio mengatakan teman itu menunjukkan siapa kita. Kalau kita berteman dengan orang baik, nggak jauh beda, kita itu seperti orang itu, sefrekuensi. Kalau kita senangnya uplek nongkrongnya sampai berjam-jam dengan orang yang senang main judi online, ya kita juga sefrekuensi sebetulnya. Teman itu menunjukkan siapa kita. Pembicaraan menunjukkan otak kita, akal kita. Apa yang diomongkan seorang itu pasti tidak jauh beda. Akal pikirannya itu di dalam isi kepalanya apa yang dia katakan. Orang yang sering mengatakan kata-kata kotor, ya pasti di kepalanya itu kotoran semua. Tapi ketika lisannya terbiasa dengan kebaikan, berarti dalam hati dan pikirannya adalah kebaikan. Hadirin jamaah rahimahullah, mungkin itu untuk materi yang kelewat tentang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Dan yang kedua, yaitu hari ini tentang tema mendamaikan manusia. Ini juga penting. Ini semua tema saya ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin 1 dan 2. Kalau saya kebetulan jadi 2 jilid ya. 1 dan 2. Mendamaikan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya sesama mukmin, innamal mu'minuna ikhwatun, adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara kita pasti ada yang namanya, kalau orang sekarang nyebutnya selek ya, atau pas selek ya, berselisih, ada gesekan, nggak mungkin enggak. Selisih pendapat itu adalah sebuah keniscayaan dalam berorganisasi, dalam berkeluarga, bermasyarakat, bernegara. Berbeda pendapat itu adalah suatu hal yang biasa. Kritik, saran itu hal biasa. Isi kepala orang itu beda-beda, itu hal biasa. Kalau semua sama, tidak akan ada bangunan. Bangunan itu terdiri dari hal-hal yang berbeda. Ada bata, ada pasir, ya, dengan porsinya masing-masing. Demikian pun kita hidup berbeda-beda. Ya. Kan Allah dalam ayat yang lain mengatakan bahwa kita itu suruh bawa qabaila li ta'arafu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Saling kenal-kenal. Artinya perbedaan itu ada. Dari perbedaan ini kira-kira apakah
lempeng-lempeng wae, lurus-lurus wae, atau ada gesekan? Tidak mungkin tidak. Rumah tangga kita saja pasti ada gesekan. Apalagi kita orang lain pasti ada gesekan di tengah masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, jika kita di antara manusia, apalagi seseorang tersebut adalah muslim, untuk apa? Fa aslihu, damai, islah, damai, baina akhwaikum, di antara mereka, bukan malah dikipas, dipanasin, mengatakan kepada si A, si B itu ngomongin kamu, menjelekin kamu. Si C ini ngomong ke B, itu si A ini dulu berantem, ya, bisa jadi karena salah paham, bisa jadi ada fitnah, ya, atau tadi diprovokator, ya, untuk urusan-urusan bisnis atau urusan yang lainnya. Biasanya di pabrik demikian, ya, jangankan di pabrik, tengah masyarakat itu demikian, untuk urusan lapak, bisnis, dagangan, untuk urusan pekerjaan agar dapat proyek dan sebagainya. Kita terkadang malah saling sikut, saling memfitnah, ya, dalam arti menuduh si A si B, akhirnya berantem, malah bukan mendamaikan, ya, yang sudah ricuh. Bahkan Rasulullah SAW membolehkan dari 3 hal berbohong. Apa? Yaitu ketika mendamaikan orang yang sedang berselisih, terutama apa? Suami dan istri. Jadi ada hal yang boleh berdusta, dikatakan demikian, ya, dalam arti bukan dusta yang ya dilarang. Jadi ada dusta yang berboleh, ya. Salah satunya tadi untuk mendamaikan. Sebagai contoh, si A sebetulnya ngomongnya itu menjelekan, ya, kepada si C. Nah, si B ini juru damai. Enggak, itu ngomongin saya, ya. Enggak. Berbohong. Padahal kenyataannya memang iya. Ngomongin yang jelek-jelek. Enggak. Si C kepada B ini, karena ini mungkin sebagai mediator, ya, sana dekat ke sini dekat. Itu si A ngejelekin saya, ngomongin saya di belakang. Enggak. Ya, baik Pak. Malah, nah, Bapak itu orangnya baik katanya. Berbohong dengan tujuan apa? Mendamaikan. Rasulullah SAW membolehkan, ya, membolehkan ketika ingin mendamaikan seseorang, tentu tidak berlebihan, ya. Jangan sampai Bapak disanjung, itu kalau itu nyumpun jadinya, ya. Udah hebat ini, enggak, ya. Bilang aja, enggak demikian. Yang ini mengatakan enggak demikian. Akhirnya terjadilah perdamaian. Inilah yang disebut dengan mendamaikan manusia, dan berbohong yang dibolehkan oleh syarat, ya. Ada lagi sebenarnya berbohong dalam hal ketika berperang, ya. Ketika berperang itu, ketika kaum muslimin misalnya, ya, kemudian terdesak, ya, kita jangan sampai mengatakan hal yang sebenarnya, ya, berstrategi gitu. Di mana kaum muslimin? Di sana, ya, rumputnya. Atau misalnya orang Palestina, ya, sekarang lagi diserang Israel. Mana orang Palestina? Nggak tahu. Padahal kita tahu. Nggak tahu. Ya. Ini dalam keadaan perang untuk menolong saudaranya. Boleh juga kita berbohong, ya. Nah, hari jamaah rahimahullah, mengenai mendamaikan manusia ini berat, ya, apalagi di tengah masyarakat yang tergolong tokoh. Tokoh ini Pak RT, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, selalu memperhatikan rakyatnya, ya. Paling berat, ya, ketika ada selisih tetangga yang tidak mau menanya, bahkan sampai tutup usia tidak mau saling menanya, hanya gara-gara permasalahan sepele. Itu apa? Yang paling berbahaya itu apa? Lidah. Makanya Imam Ghazali dalam suatu majelisnya melontarkan 6 pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir saja, ya, langsung. Pertanyaan yang terakhir itu adalah, apa yang paling tajam di dunia ini? Ya, santrinya menjawab, pisau, pedang.
Itu benar semuanya, pedang itu tajam. Tapi pada hakikatnya, kata Imam Ghazali, yang paling tajam itu apa? Lidah. Betapa pedang, silet, pisau bisa melukai badan, tapi masih bisa sembuh, masih bisa sembuh. Ya. Walaupun mungkin cacat, tapi ada bekasnya, tapi masih bisa sembuh. Ya. Nah, tapi lidah ini bisa melukai hati seseorang sampai ke bawah mati. Nah, inilah yang menjadikan perselisihan itu diawali dengan ini lisan kita ini. Hati-hati kita menjaga lidah kita. Makanya di bulan Ramadan ini kita juga melatih ya, puasa panca indera, salah satunya lisan. Ya. Latih lisan kita. Ya. Kadang sok keceplosan terus ya, gibah, fitnah. Ya, ini pekerjaan lisan semua ya, malah bukan dengan zikir malah ya, tadi. Keenakan sih gitu ya, sama sedikit juga. Keenakan orang gitu. Ya. Kalau fitnah itu belum tentu kebenarannya, kalau gibah itu sebetulnya benar. Tapi diomongin kejelekannya, itu nggak boleh. Apakah ada orang di antara kita yang sampai meninggal dunia tidak mau memaafkan? Perselisihan terjadi bahkan diturunkan kepada anaknya. Awas jangan dekat dengan ini. Guru ke bapak ini kurang ajar banget ini. Gara-gara di pekerjaan atau gara-gara tadi lisan. Itu sampai seperti itu. Nah yang bagus apa? Bahkan dengan saudara sampai nggak mau ketemu. Ini ada kenyataan. Makanya orang yang benar itu adalah orang yang menyambung silaturahmi, bukan orang yang membalas. Si A berkunjung ke si B. Nah, di si B gitu kan. Bukan, tapi orang yang memutus silaturahmi kita kunjungi. Kenapa putus silaturahmi? Karena berselisih. Karena salah paham, kemudian terjadilah perselisihan, kita damaikan. Satunya dengan silaturahmi. Ini orang yang hebat, menyambung silaturahmi. Sampai diturunkan itu permusuhan kepada keturunannya. Awas, jangan pernah ketemu lagi. Ya. Akhirnya target keluargaan terputus. Ya. Hal yang demikian itu tentu tidak boleh. Justru yang harus kita lakukan adalah mendamaikan. Apabila lisan kita sudah terlanjur mengatakan hal yang tidak mengenakan, kita minta maaf. Atau mungkin kita sebaliknya yang tidak dienakan dengan perkataan saudara kita, tetangga kita, ya. Kita yang duluan sowan, ya, memaafkan. Ya. Ini hebat ya. Bisa meredam hawa nafsu itu ya. Kalau Nabi kita ya hebat, para sahabat hebat. Kalau kita bagaimana? Nutuli gitu ya. Masih ingat, oh ini dulu kurang ajar banget. Oh dulu ini masih ingat saja terus ya. Karena tadi ya, kita ini makhluk yang penuh dosa. Hanya kita belajar untuk memaafkan. Kita belajar untuk menahan lidah kita dan kita belajar untuk memulai ya perdamaian itu sendiri dengan saudara kita, dengan teman kita. Jangan mengedepankan ego dan hawa nafsu. Kalau sudah ego, lebih muncul kepada aku, saya. Maka ketika itu maka akan timbul penyakit sombong, arogan yang kemudian berikutnya akan sulit dinasehati, akan sulit untuk memaafkan, dan pertikaian, ya bukan perdamaian, akan terus terjadi. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kemudian dari dua materi ini bisa diamalkan dan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.